Kita mulai ya, ibu-ibu semua. Sudah bergabung ya semuanya ya? Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal salihah wa liwajhika khalisa wa ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini atau pagi menjelang hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis Bakata. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan dan secara khusus Allah mudahkan proses belajar kita hari ini insyaallah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Ibu semua yang dirahmati Allah, mari kita mulai pertemuan kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan ketiga ya, ibu-ibu ya. Iya, Pak Ustaz. Baik, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Di pertemuan ketiga ini, ibu-ibu, fokus kita masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Oh, hari ini insya Allah di pertemuan ketiga, kita akan dikenalkan dengan tasrif fil mudhari, fil madhi secara lengkap. Kalau di pertemuan sebelumnya, maksud saya di juz sebelumnya, juz 1, kita sudah dikenalkan tasrif fi'il madhi dengan 7 domir, ya kan? Dengan 7 domir. Domirnya adalah domir huwa, kemudian hum, hiya, anta, antum, dan ana nahnu. Ada 7 domir tuh yang sudah kita lalui dan alhamdulillah di juz 1 kemarin ibu-ibu sudah melewatinya dengan sangat baik dan insya Allah di juz 2 mulai hari ini ibu akan dikenalkan dengan fi'il madhi dengan perubahan 14 domir. 14 domirnya itu apa saja, perubahannya bagaimana, nanti akan kita lalui. Nah, sebelum ke situ, seperti biasa satu orang, kita akan terus melatih satu orang, satu baris. Sebentar, ini ya. 1 sampai 15. Baik, satu orang. Oh, ada yang izin ya, Ibu? Ada Bu 4. Pit ya, ada 1, 2, 3, 4. Oh, baik. Kalau gitu yang izin saya nomor 1, saya deh ya. Nanti nomor 2 tergantung takdir tuh. Bisa bisa Bu Lena bisa naik tuh. Maksud saya Bu Lena 2 dan 3 juga gitu ya. Baik, saya baris pertama deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu, dan janganlah taqulu, kalian berkata, dan janganlah kalian berkata. Kaliannya jelas tuh. Tak di awalnya waw alif, di akhirnya liman 2, li plus man. Li bagi, man siapa yang. Yuqtalu, ini fi'il mudhari pasif. Dibunuh atau terbunuh. Yuqtalu pasif, dibunuh atau terbunuh. Jadi kalau digabung, wala taqulu liman yuqtalu, dan janganlah kalian berkata liman bagi siapa yang yuqtalu terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah. Sabil artinya jalan. Amwat, ya, orang-orang yang mati. Kalau digabung, dan janganlah kalian berkata bagi siapa yang terbunuh di jalan Allah,
ya, fisabilillah, amwat sebagai orang-orang yang mati. Bal, bahkan ahyaun, orang-orang yang hidup. Ahya kebalikan dari amwat. Amwat orang yang mati, ahya orang yang hidup, ya. Walakinna, dan tetapi, boleh dan tetapi, boleh juga kita artikan akan tetapi, ya, sama saja. Syukran, saya sampai situ. Dilanjutkan baris kedua oleh nggak ada ya Bu Suci ya, berarti gimana Bu Lena? Ya Ustadz. Ya, mangga Ibu Lena, berarti 2 dan 3 ya. Iya. Silahkan Ibu. La, tidak. Ya. Sya'uruna, kalian menyadari. Walana beluwanakum, 1, 2, 3, 4 ya Ustadz ya. Iya betul. Wa, dan la, sungguh. Nabeluwanakum, nabeluwa, kami menguji kumnya kalian. Hebat. Dan sungguh kami menguji kalian. Iya, maaf saya potong Ibu, punten. Ya. Ada nun tasydid tuh ya di tengah nih, yang ini nih nun tasydid atau nun taukid ya. Maksud saya harokatnya bertasydid tuh. Nabeluwanna. Nah, kami menguji cuma nabeluwa ya, bala ya belu ya. Nabeluwa, kami menguji. Ada nun taukidnya tuh. Ya, jadi sungguh. La di awal sudah sungguh. Nah, nun taukid bisa kita artikan karena dia penekanan, bisa kita artikan benar-benar. Jadi, dan sungguh benar-benar kami menguji kalian. Gitu ya. Walaupun nun taukid ini kalaupun tidak kita anggap satu kata, nggak apa-apa ya. Walaupun dianggap satu kata juga tidak apa-apa, biar kita ingat. Kalau ketemu nun-nun begini nih, nun tasydid, maka dia termasuk nun taukid. Ya. Dilanjut. Penegasan. Ya. Bisya'in, bi dengan, syai'in sesuatu. Mina dari Ya. Ketakutan. Walju wa dan alju lapar. Iya. Lanjut baris ketiga Ustadz. Iya, masih Bu Lena, betul. Wa naksin, wa dan naksin kekurangan, mina dari al-wali harta-harta. Iya. Amwal jamak dari apa tuh Bu? Malun. Malun. Harokatnya ya, yang terakhir ya Ustaz. Ya. Malun ya boleh. Malun ya. Ya. Wal anfus, wa dan al anfus diri-diri. Iya. Anfus jamak dari apa tuh Bu? Nafsun. Iya, nafsun, betul. Wasamaroti, wa dan asamarot, buah-buahan. Wa basyiri, wa dan basyiri, kabar gembira. Sampaikanlah kabar gembira. Sampaikanlah kabar gembira. Sobirin, orang-orang yang sabar. Iya. Ahsanti. Jadi basyir, Ibu, Bapak, Ibu-ibu semua lihat, basyir itu artinya sampaikanlah kabar gembira. Ya, basyir, sampaikanlah kabar gembira. Tadi saya ulangi, amwal jamak dari mal. Anfus jamak dari nafs, artinya boleh diri, boleh jiwa. Samarat jamak dari samratun. Samratun, satu buah tuh. Tapi kalau samarat, berarti artinya buah-buahan. Syukran Ibu Lena, ahsanti. Baris 2 dan 3 tadi sudah oleh Bu Lena. Silahkan baris keempat oleh Ibu Syifa. Tafadhali. Baris keempat ya Ustaz ya? Ya, silahkan Ibu. Alladzina, yaitu orang-orang yang betul. Apabila asobathum, menimpa mereka musibah, betul. Qalu, mereka berkata, ya, inna, sesungguhnya kami,
lillahi untuk Allah, Iya. wa inna dan sesungguhnya kami Iya. ilaihi kepadanya Bagus. raji'un kembali. Iya, orang-orang yang kembali. Raji'un, ya kayak muslimun, mukminun, orang-orang yang. Baik, ahsanti Ibu Syifa, hebat Bu Syifa, ahsanti. Nah, ibu-ibu semua lihat, idza asabathum musibah. Musibah apa tuh artinya? Tadi Bu Syifa bilang musibah ya. Musibah tuh apa ibu-ibu? Musibah ya? Cobaan. Cobaan. Ujian. Cobaan apa ujian? Cobaan ujian. Ya, musibah itu kullu ma yu'dzil insan. Kullu ma yu'dzil insan. Semua hal yang menyakiti manusia. Min nafsin wa malin wa ahlin. Baik menyakiti jiwanya atau menyakiti hartanya, ya artinya ada sesuatu dengan hartanya, au ahlin atau menyakiti keluarganya. Jadi kullu ma yu'dzil insan, semua yang menyakiti manusia itu disebut dengan musibah. Kita ketiban duren. Kalau itu sakit tuh berarti musibah tuh. Ya, ketiban duren tuh musibah apa nikmat tuh ya? Iya. Musibah. Ya, Ibu. Durennya beneran. Ya, jadi kullu ma yu'dzil insan, semua yang menyakiti manusia, apapun itu bentuknya, ya. Bahkan walaupun tidak menyakiti fisik tapi menyakiti hati, itu termasuk musibah tuh. Ya, kullu ma yu'dzil insan, semua yang menyakiti manusia, maka itu musibah. Bahkan Rasul pernah mengatakan hatta syaukah yushakuha. Sampai seseorang menginjak duri itu juga termasuk musibah. Jadi kalau ibu motong apa itu namanya bawang, kemudian mata ibu mengeluarkan air mata, nah itu musibah tuh. Karena bikin sedih gitu ya. Baik. Itu Kalau asobathumnya itu dari kata soba atau gimana? Dari kata asoba. Ini nih asoba, ini fi'il madhinya nih. Asoba yusibu. Asoba yusibu artinya menimpa. Musibah secara bahasa timpaan. Jadi sesuatu yang menimpa. Secara istilah tadi itu kullu ma yu'dzil insan. Semua yang menyakiti manusia maka disebut dengan musibah. Ya. Baik. Syukran. Dilanjutkan oleh Ibu Herlin. Di baris kelima. Iya, silahkan. Ulaika, mereka, satu kata. Mereka itu. Mereka itu. Maaf, saya potong. Alaihim, dua kata ya Ustaz. Ala dan him. Iya, betul. Atas mereka. Sholawat, keberkahan. Ya, maaf, saya potong Ibu. Sholawat, ini jamak dari sholatun. Sholatun. Sholat zuhur. Sholat itu sama tuh, itu bentuk tunggalnya. Sholawat bentuk jamaknya, jamak muannas salim ya. Sholawat, sholawat itu artinya apa? Sholat itu artinya apa? Sholat secara bahasa artinya doa. Kalau kita sering nyebut tuh misalnya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad, berarti sholawat yang dimaksud adalah doa. Ya, bahkan sholat kita, sholat 5 waktu kita itu isinya doa tuh. Ya, dari mulai takbiratul ihram sampai kita salam seluruhnya isinya adalah doa. Jadi di sini sholawat itu bentuk jamak dari sholatun yang artinya doa secara bahasa, tapi maksud di sini adalah keberkahan. Lanjut. Baik, Ustaz. Min dari ya. Rabbihim, Tuhan mereka, Tuhannya. Mereka. Tuhan mereka. Wa rahmah dan rahmat. Iya. Wa ulaika dan mereka itu. Masya Allah. Ahsanti. Hebat Ibu Herlin. Ulaika mereka itu. Kalau mereka saja itu bahasa Arabnya hum. Itu termasuk dhamir. Ya, kata ganti orang mereka. Kalau ini mereka itu isim isyarah, kata tunjuk ya.
Mereka itu berarti banyak tuh ya. Mereka itu. Syukran Ibu Herlin. Ahsan. Al-afu Ustaz. Baik. Selanjutnya baris ke-6 Ibu Upit silakan. Ustaz boleh nanya Boleh sebentar. silakan. Yang alaihim juga ya Ustaz. Asalnya ala dan hum ya Ustaz. Ya, betul. Ala plus hum. Digabung jadi alaihim. Karena ala salah satu huruf jar. Begitu Ustaz. Betul. Oh, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Wa iya. Baik. Dilanjut Ibu Upit baris ke-6. Ya Ustaz. Hum, mereka, Hmm, al-muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, Inna sesungguhnya as-sofa, bukit sofa, betul. wal marwah dan bukit marwah, Hmm, in dari syair, syiar. Berarti Iya. sya'aro ya Ustaz. Sya'aro, Uh-uh. jamaknya sya'air. Nah, maaf saya potong. Tunggal dari syair adalah syiarun. Oh, Ya, jadi syiar itu bahasa Arab itu. Diserap oleh bahasa Indonesia. Ya, saya tuliskan syiarun. Ini tulisannya. Sebentar agak kecil. Syiarun. Itu ya. Syiarun artinya syiar. Ya. Syiar jamaknya yang barusan tuh. Syairu. Jadi syair bentuk jamak dari syiar. Artinya syiar juga. Ya, kita paham kan ya syiar itu apa? Syiar itu contohnya gini Bu, karena udah jadi bahasa kita tuh. Syiar contohnya azan, itu syiar Islam tuh azan tuh. Iqamah, syiar Islam, ya. Pakaian muslim, ya. seruan. Apa beda lagi? Jadi sesuatu yang identik dengan Islam. Sesuatu yang identik dengan Islam itu disebut dengan syiar. Jadi satu tadi tuh apa tadi azan, iqamah, pakaian muslim muslimah itu bagian dari syiar tuh. Kemudian tilawatul Quran kita bacakan itu juga bagian dari syiar ya. Walaupun itu ibadah tapi juga ada makna syiarnya. Artinya itu sesuatu yang identik dengan keislaman. Nah, ini Safa dan Marwah juga identik dengan keislaman. Kenapa? Karena dia bagian dari rukun haji dan umroh, yaitu sa'i dari Safa dan Marwah. Gitu ya. Lanjut. Oh, sudah habis ya? Insyairillah. Jadi kalau digabung gimana tuh Bu Upit? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Apa tuh? Sesungguhnya Bukit Sofa dan Bukit Marwah dari apa ya? Bagian dari syiar-syiar Allah. Iya, atau boleh juga termasuk. Nah, ya kan? Termasuk syiar-syiar Allah. Baik, syukran Ibu Upit. Ahsan. Setelah Bu Upit, Bunda Kia silahkan. Faman dua kata, fa maka man siapa. Ya. Haja, haji. Al-baita, rumah. Iya. Awi, atau satu kata. Maaf saya potong, awi itu sama dengan au ya. Iya. Nah, saya potong lagi al-bait sebelumnya tuh al-bait itu maksudnya adalah baitullah. Jadi hajjal bait berhaji ke rumah. Rumah yang dimaksud adalah rumah Allah. Ya, al-bait maksudnya baitullah. Lanjut. I'tamaro, umroh. Ya, berumroh. Berumroh. Ini fi'il madhi, betul. Fala, maka tidak. Iya. Junaha, berdosa, satu kata. Iya. Alaihi, atasnya. Iya. An, untuk. Boleh. Yat, tawafa, memutari. Iya. Lima, di antara keduanya.
Iya, Satu bihima kata. dua kata. Dengan Bihima. oh, Iya. dengan Keduanya. Dengan Dengan keduanya. Keduanya yang dimaksud tadi itu adalah Safa dan Marwah tuh ya. Yatawafa bihima, memutari, atau bihima keduanya. Keduanya kembali kepada Safa dan Marwah. Baik, syukran Bunda Kia Ahsanti. Setelah Bunda Kia, baris ke-8, Ibu Sukarti, silahkan. Waman, dua kata, wa dan man, barang siapa. Iya. Taqawwa'a, berderma, khairan, ini harta. Bedanya sama khairun apa ya, Ustaz? Iya, bagus Ibu. Nah, maaf saya potong. Khairan secara bahasa, khairan, khairin, khairun secara bahasa, makna harfiahnya adalah kebaikan. Ya. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khairan yang arti asalnya adalah kebaikan untuk mengungkapkan atau untuk menunjukkan harta. Jadi, khairan makna aslinya adalah kebaikan, tetapi makna di dalam ayat ini tafsirannya, makna tafsirannya adalah harta, ya. Untuk menunjukkan bahwa harta sekecil apapun, kalau kita tahu, kita dermakan di jalan Allah sekecil apapun, sedikit apapun, dia termasuk khairan, kebaikan. Ya, jadi itu ya, tafsirannya adalah harta. Ini makna tafsir. Kalau secara bahasa tetap kebaikan. Jadi di sini man tatawwa'a khairan, siapa yang mendermakan kebaikan, maksudnya mendermakan harta sekecil apapun harta itu. Oke. Lanjut. Fa inna, maka sesungguhnya Allah syakirun, bersyukur. Iya, betul. Maha bersyukur. Maha bersyukur. Hmm. Alimun, maha mengetahui. Iya. Inna, sesungguhnya, Iya. alladzina, orang-orang yang. Masya Allah. Ahsanti. Nah, kata syakir menarik nih. Ya, afwan. Syakir artinya maha bersyukur. Padahal Allah yang merajai alam semesta. Allah yang memiliki segala sesuatu. Tapi pada saat yang sama Allah maha bersyukur. Ya, kalau kita, kenapa kita bersyukur? Ya karena kita dikasih sama Allah kan. Wajar dong bersyukur. Gitu kan. Nah, ini Allah yang ngasih, Allah yang menguasai, tapi Allah maha bersyukur. Nah, pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang ini, cara Allah bersyukur adalah, padahal Allah yang ngasih itu. Jadi cara Allah bersyukur adalah Allah menambahkan rizkinya, nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, jadi setelah Allah berikan nikmat kepada seseorang misalnya, kemudian orang itu bersyukur kepada Allah, maka Allah juga bersyukur kepadanya. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan nikmat itu. Itu yang disebut dengan syakir. Allah maha bersyukur. Baik, syukran. Setelah itu baris ke-9, Ibu Teti. Bu Teti izin nih. Berarti siapa nih? Bu Sukarti lagi? Gimana? Baris ke-9. 9 ya, yang Bu Teti. Yang izin tuh ya. Bu Teti nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Lanjut deh, Bu Izin. Sukarti. Ya, izin. Sukarti deh. Yak tumuna, mereka menyembunyikan. Betul. Ma, apa yang anzalna, kami turunkan. Iya. Mina, dari al-bayyinati, bukti-bukti. Betul, bukti-bukti yang nyata. Bukti-bukti nyata. Betul. Wal huda, dan petunjuk. Iya. Min, dari ba'di, sesudah ma, apa yang bayyanahu, kami buktikan, apa ya? Betul. Kami buktikannya. Jelaskan. Kami jelaskannya. Iya, kami menjelaskannya. Ya. Iya, betul Ibu. Setelah apa yang kami telah menjelaskannya. Bayyana itu artinya menjelaskan. Kalau bayinat, tadi ini bayinat sebelumnya bukti yang jelas atau bukti yang nyata.
Kalau bayyana menjelaskan, menerangkan juga bisa. Nah, sinunnya tuh ada dua kan, syiddahnya tuh ada syiddah. Kemudian naknya panjang tuh. Bayyana berarti ada domir nahnunya tuh. Fil madhi domirnya nahnu. Kami menjelaskan hu-nya. Ya. Ahsanti Ibu Sukarti. Syukran Bu Sukarti. Setelah Bu Apa, Sukarti, ya Bu Yayat, silakan. Ya Pak Ustadz. Mangga. Nasi kepada manusia fil kitab dalam kitab Betul. ulaika mereka itu yal'anuhumullah Allah melaknat mereka. Hebat, maaf saya potong. Allah melaknat mereka, betul. Yal'anu ini fi'il mudhari. Fi'il madhinya la'ana, la'ana, yal'anu, la'ana, yal'anu artinya melaknat. Ya. Dilanjut Ibu Yayat. Wa yal'anuhum dan mereka melaknat. Mereka melaknat apa melaknat mereka? Dan mereka melaknat mereka. Nah, bagus. Sama kayak sebelumnya tuh. Dan melaknat mereka betul. Inuna orang-orang yang melaknat. Masya Allah, hebat. Kalau digabung gimana tuh Bu Yayat? Dari ulaika. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kira-kira gimana tuh? Mereka itu Allah melaknat mereka. Bagus. Mereka melaknat orang-orang yang melaknat. Ya bagus, Bu Yayat hebat. Coba yang lain boleh bantu Bu Yayat. Kira-kira ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Kira-kira gimana tuh terjemahan yang enak? Pemenggalannya tadi sudah betul. Mereka itu mereka dan mereka dilaknat orang-orang yang Mereka itulah yang Allah melaknat mereka dan dan mereka melaknat salah dan melaknat melaknat mereka itulah orang-orang yang melaknat. Mereka itulah Ya. yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Ya bagus. Itu kalimat pasif ya, Ustaz? Tapi pasif ya. Itu pasif ya. Baik. Jadi udah bagus tuh tadi usaha ibu-ibu tadi ada Bu Upit, ada Bunda. Bolak-balik. Jadi ibu-ibu semua, ini lihat nih Allah sebagai subjek. Di tengah nih Allahu sebagai subjek. Kemudian al-la'inun di ujung tuh sebagai subjek juga tuh. Jadi subjeknya, pelakunya dua di sini. Jadi ulaika mereka itu. Kenapa mereka itu tuh? Yal'anuhumullah. Allah melaknat mereka. Jadi orang-orang itu Allah laknat. Sudah? Wa yal'anuhumul la'inun. Dan para pelaknat juga melaknat mereka. Nyambung ya. Allah melaknat mereka dan para pelaknat juga melaknat mereka. Jadi bukan hanya Allah yang melaknat. Alam semesta ini nih juga melaknat orang-orang yang berhak dilaknat. Siapa tuh? Kembali ke atas tuh. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Orang-orang yang sengaja menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan. Menyembunyikan ilmu itu salah satu dosa besar. Nggak boleh kita tahu sengaja disembunyikan. Ya, ancamannya adalah Allah melaknat mereka dan para pelaknat di alam raya ini juga melaknat mereka. Para malaikat melaknat, gunung-gunung melaknat, ikan-ikan di lautan melaknat, sebagaimana mereka juga berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan. Itu. Oke? Oke. Syukran tadi Bu Yayat ya terakhirnya. Silakan 11 Bu Irma. Mangga. Terima kasih. Ilah kecuali alladzina orang-orang yang
Tabu, mereka taubat. Bagus. Merekanya dari waw alif di belakang. Masya Allah. Wa aslahu, mereka menjadi baik. Iya. Dan mereka menjadi baik. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan. Faulaika, maka mereka itu. Iya. Atubu, kami mengampuni. Kami apa kamu? Aku ya. Aku. Aku ya. Jadi bukan kami, bukan kamu ya. Aku. Aku iya. Aku mengampuni alaihim, ala atashim mereka. Masya Allah. Ya. Atubu alaihim, aku mengampuni atas mereka, atau aku mengampuni mereka. Ahsanti. Ibu Irma, hebat Bu Irma. Setelah Bu Irma, baris 12, Ibu Dewi. Ya. Mangga. Ya. Wa ana 2 kata, wa dan ana aku, at-tawwabu maha penerima taubat, ar-rahim maha penyayang, Iya. inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang, kafaru mereka ingkar, wa matu 2 kata, wa dan matu mereka mati. Betul. Wahum 2 kata, wa dan hum mereka. Ahsanti. Ibu Dewi, hebat. Kafaru, boleh kafir, boleh ingkar. Sama aja ya. Syukran. Setelah Bu Dewi, Bu Wati. Oh, izin ada tulisannya. Siapa nih? Boleh Bu Wati lagi? Bu Dewi. Mangga Bu Dewi. Kufarun, orang-orang yang kafir. Maaf saya potong. Ya. Kufar bentuk jamak dari kafir. Jadi kalau digabung, wahum kufar, dan mereka kufar, orang-orang kafir, jamak dari kafir, satu orang kafir. Kalau banyak, kufar. Lanjut. Ulaika, mereka itulah, alaihim 2 kata, ala atas him mereka, Ya. laknatu, laknat, Allah, wal malaikati, para malaikat. Maaf saya potong, betul Ibu. Malaikah, para malaikat. Tunggalnya apa tuh? Ada yang ingat? Ya. Apa tuh? Malak. Iya, betul. Malakun. Nih, di layar kelihatan ya. Malakun. Nah, malak. Malak itu artinya satu malaikat, bentuk tunggalnya. Di layar ada tuh tulisannya. Malakun. Kalau jamaknya yang barusan dibaca oleh Bu Dewi, malaikatun. Jadi, saya ulangi, malak satu malaikat, malaika banyak, malaikat-malaikat. Kalau kita sebut misalnya, malaikat Jibril, yang betul itu malaku Jibril, bukan malaikatu. Karena malaikatu itu jamak. Diserap oleh bahasa Indonesia, malaikah itu untuk satu, sedangkan jamaknya malaikat-malaikat. Oke, gitu ya, nyambung ya. Baik. Jadi Ustadz kalau di Indonesia suka bilang malaikat-malaikat itu banyak. Jadi itu berlebihan Iya, banget ya Ustadz ya. Itu double jadi itu. Malaikat saja itu udah jamak tuh. Ya, begitulah. Oke. Malak ya. Jadi malakul maut berarti artinya malaikat maut. Malaku Jibril, malaikat Jibril artinya. Oke, malakun. Silahkan dilanjut Ibu Dewi. Wan nasi 2 kata, wa dan an-nasi manusia, ajma'in semuanya. Semuanya, seluruhnya. Ahsanti. Ajma'in, jamaah ya kan. Ahsanti Ibu Dewi, syukran. Setelah Bu Dewi, Ibu Rai, silahkan 14. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina, mereka kekal, satu kata Ustaz. Fiha, 2 kata di dalamnya. Betul. La, tidak. Yukhaffafu, diringankan. Iya, maaf saya potong. Anhum. Khaffafa, maaf saya potong. Khaffafa yukhaffifu. Khaffafa yukhaffifu. Artinya meringankan. Nah, di sini yang barusan dibaca oleh Ibu Rai, yukhaffafu, berubah harokatnya tuh. Yukhaffafu, fa-nya sebelum akhir fathah. Awalnya dhammah, yukhaffafu. Artinya diringankan.
Kalau ringan, bahasa Arabnya khafifun. Khafif, ringan. Kalau wanita yang ringan berarti khafifah. Yang namanya khafifah berarti wanita yang ringan. Ibu khafifah. Enggak. Lanjut, Ibu Rai. Anhum, 2 kata dari mereka. Betul. Al-azabu, 1 kata azab. Hebat. Wala dan tidak, 2 kata ya. Iya, betul. Hum, mereka. Yunzuruna, yang ditunggu atau ditangguhkan. Iya, mereka ditunggu, mereka ditangguhkan, walahum yunzarun, dan tidaklah mereka ditunggu ditangguhkan. Ahsanti, Sayyidah Rai, Ibu Rai, syukron. Setelah ya Ibu Rai, Ibu Efni, habis Ibu Efni, jangan disisakan. Iya, insyaallah. Wa ilahukum dan Tuhan kalian. Bagus. Ilahun, Tuhan. Wahid, yang satu. Ilahun wahid, Tuhan yang satu. Hebat. La, tidak ada. Ilah Tuhan. Illa, selain huwa, dia. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Masya Allah. Ahsanti. Hebat, Bu Efni, syukran. Alhamdulillah, 15 baris kita baca tadi dengan sangat baik. Ibu-ibu semua memenggalnya juga sudah betul. Kemudian menerjemahnya juga sudah sangat baik. Ya, syukron. Bahkan tadi ada yang 2 kali ya, karena ada beberapa yang nggak masuk. Yang mau bertanya boleh sambil istirahat. Sambil saya ngebenerin kamera saya nih, kenapa berhenti? Lagi megang hidung pula. Iya. Kirain jaringan Ustadz. Mangga, silakan. Untuk kata yang zuru, nak, itu bukan dari nazoro yang zuru kan ya? Dari intazoro, akarnya sama Bu. Akarnya nun dhara, tapi aslinya adalah intazoro yantaziru. Kalau nazoro yanzuru artinya melihat, kalau intazoro yantaziru artinya menunggu. Ya, nah yang barusan di Quran itu untuk takhfif, untuk memudahkan jadinya yunzarun, tapi dari intazara yantaziru. Akarnya sama. Kemudian Ustadz ini untuk tunggalnya malaikat dari malakun ya. Betul. Itu akarnya sama dengan apa ya, yang artinya raja itu. Betul, sama. Iya. Ya, kenapa sama? Karena apa namanya, malaka itu kan memiliki atau merajai begitu ya. Malik itu kan raja. Nah, kenapa malaikat juga diambil dari akar yang sama? Karena malaikat memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Ya, kelebihan dan kekurangan gitu ya. Misalnya manusia dikasih syahwat, malaikat nggak dikasih syahwat gitu ya. Malaikat manusia tidak bisa melihat malaikat, sedangkan malaikat bisa melihat manusia, dan begitu seterusnya. Jadi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Jadi malak yang memiliki gitu ya. Memiliki yang tidak dimiliki manusia secara umum. Begitu Ibu. Bisa kau apa ya? Oh iya. Nah, udah lumayan tuh. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita ke sebelah kiri kita. Kita dikenalkan dengan wazan. Bu, di juz 2 ini, wazan-wazan yang ada di sebelah kiri kita, di sebelah kiri buku kita, itu sifatnya pengenalan, belum diminta untuk mahir. Ya. Nanti secara khusus kita akan belajar wazan-wazan di juz 4 dan di juz 5 ya, secara khusus.
Nah, tetapi di juz 2 ini pengenalan saja sifatnya biar tidak kaget gitu. Ternyata dalam bahasa Arab ada wazan-wazan tertentu, ada pola-pola tertentu yang memiliki makna-makna tertentu. Ya. Di sini di pertemuan ketiga kita dikenalkan dengan wazan fa'ilun. Ya, wazannya adalah sebelah kiri itu fa'ilun. Ya, fa'ilun. Ya, kata yang sewazan dengan ini lihat rahimun. Sama tuh ya. Fa'ilun, rahimun, syahidun, karimun, syarifun, azizun, hakimun, dan alimun. Untuk bahan latihan mengenali dan oke. Bu, ini termasuk wazan kata sifat. Jadi, kalau kita menemukan wazan fa'ilun, nih, wazan fa'ilun itu berarti pelaku yang memiliki sifat tertentu. Ya, pelaku sederhananya begitu ya, pelaku yang memiliki sifat tertentu. Contoh, rahimun artinya apa tuh? Yang apa? Penyayang, ya kan? Yang penyayang. Kalau kita berbicara tentang Allah berarti Allah Maha Penyayang. Nah, sifat penyayang itu melekat tuh pada Allah. Kalau misalnya saya bilang, misalnya Bu Yeyet rahimatun bi auladiha. Bu Yeyet adalah wanita yang penyayang untuk anak-anaknya. Berarti kata penyayang itu melekat pada Bu Yeyet. Jadi saya ulangi. Rahimun atau fa'ilun, wazan fa'ilun, pola fa'ilun itu menunjukkan pelaku yang memiliki sifat tertentu. Dari rahmah menjadi rahimun, ya, yang penyayang. Syahidun, yang menyaksikan. Karimun, yang mulia. Syarifun, yang terhormat. Azizun, yang perkasa. Hakimun, yang bijaksana. Alimun, yang mengetahui. Jadi secara umum sekali lagi, ini artinya pelaku yang memiliki sifat tertentu. Sifatnya yang terkandung di dalam kata itu ya. Ini namanya apa? Nanti kita ketemu namanya. Sementara itu aja dulu. Oke? Misalnya jamilun. Berarti apa tuh? Yang Cantik. ya, kalau jamilah berarti cantik. Berarti yang ganteng. Ganteng. Genteng, genteng. Kalau ganteng itu di atas ganteng, Bu. Ganteng. Di atas ganteng. Ya, jamilun, rahimun, syahidun, karimun, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, itu pelaku yang memiliki sifat tertentu yang melekat pada dirinya. Ya. Jelas ya? Jadi melekat itu, Bu, maksudnya gini. Kan rahim nih, misalnya rahim. Rahmat kan yang menyayangi. Sifat penyayang itu melekat pada dirinya. Hari ini dia penyayang, besok penyayang, besoknya lagi penyayang. Terus aja tuh dia. Memang orangnya penyayang begitu. Ya, azizun, perkasa misalnya. Ada orang yang perkasa. Ya, sifat itu melekat pada dirinya kapan saja. Memang dari sananya perkasa gitu ya. Kalau kita ngomongin orang gitu ya. Kalau ngomongin Allah ya sama. Berarti Allah Maha Perkasa dan itu selamanya melekat terus gitu ya. Baik. Itu. Jelas sampai sini? Jelas ya? Baik. Selanjutnya, ibu-ibu semua lihat catatan ke halaman berikutnya. Sambil santai ya, boleh sambil minum. Ya. Kalau lagi nggak puasa ini hari apa? Oh, Sabtu ya. Catatan, di juz 1 peserta baru dikenalkan 7 macam perubahan kata kerja atau yang disebut dengan fi'il. Fi'il itu kata kerja. Baru di 7 macam perubahan tuh, maksudnya 7 domir. Ya. Huwa fa'ala, anta fa'alta, antum fa'altum, ana fa'altu, nahnu fa'alna, hiya fa'alat, hum fa'alu. Itu kan
yang sudah kita, ya saya kira Ibu nggak ada masalah di situ. Alasannya karena yang 7 bentuk itu paling sering dijumpai dalam Al-Quran. Jadi kenapa di juz 1 kita fokus pada 7 itu tuh domir? Karena domir-domir itulah yang sangat sering kita temukan di dalam Al-Quran. Maka kita dahulukan domir yang sering dulu. Di juz 2 ini peserta akan dikenalkan secara lengkap perubahan fi'il madhi dan fi'il mudhari semua menjadi masing-masing 14 kata atau 14 domir. Kalau sebelumnya 7 karena sering terulang di dalam Quran 7-7-nya itu, sekarang 14 supaya apa? Supaya sempurna. Jadi ada 14 domir. Biasanya cara mudah untuk menghafalkannya dibawakan dengan cara berirama. Waduh, kita berirama dikit nih hari ini. Oke. Bu, domir kan 7 tuh biasanya. Saya sih biasanya menggunakan tangan. Ya, domir kita 7. Nah, secara lengkap ada 14. Ini di tangan kita nih, lihat. Huwa, kelihatan? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Lihat di layar, kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya insya Allah ya. Ini laki-laki. Sudah. Perempuan. Laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan. Ada 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti 1, 2, 3. Ya, orang pertama, 1 orang, 2 orang, jamak. Huwa, huma, hum. Hiya, huma. Ya kan laki-laki semua tuh. Kemudian hiya, huma, hunna, perempuan. Laki-laki lagi. Anta, antuma, antum. Perempuan lagi. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ya. Oke. Baik, sekarang kita lihat ke layar kita atau ke buku Ibu masing-masing. Lihat, Bu, ini baru dikenalkan ya, Bu. 7 domir Ibu sudah kuasai di juz 1, sekarang ditambah 7 lagi. Nah, jadi fokus hari ini belum diminta Ibu hafal. Kalau langsung hafal sih bagus, gitu ya. Tapi belum diminta itu. Artinya kalau belum hafal di pertemuan ini tidak ada masalah. Masih ada pertemuan besok. Kalau hari ini belum hafal, mudah-mudahan besok. Ya, kalau belum hafal lagi, masih ada besok gitu lagi. Besoknya lagi dan seterusnya gitu ya. Karena akan terus terulang. Lihat, Bu. Nih, mufrad. Mufrad itu artinya tunggal atau 1. Musanna 2. Jamak 3. Lihat domirnya dulu. Huwa, huma, hum. Yang tadi saya sebut di tangan tuh. Ke bawah, kalau ini ke samping. Huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki, 1 tunggal, ya kan? Huma dia berdua, mereka berdua. Sudah ada terjemahannya di bawah. Hum mereka bertiga, berbuat. Merekanya laki-laki semua. Ya, ini laki-laki semua nih. Makanya disebut mudzakkar ghaib. Mudzakkar ghaib. Mudzakkar itu laki-laki, ghaib itu orang ketiga. Ghaib orangnya nggak ada, berarti orang ketiga. Sudah? Huwa, huma, hum. Kemudian lihat, hiya, huma, hunna. Sekarang perempuan. Hiya 1, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka banyak perempuan. Sudah? Anta, kamu atau engkau laki-laki 1. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian banyak laki-laki. Anti, kamu perempuan 1. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian banyak perempuan. Ana, aku laki-laki atau perempuan. Nahnu, kami laki-laki atau perempuan. Jadi
Secara sederhana, baris pertama nih semuanya nih laki-laki, kemudian baris kedua perempuan, baris ketiga laki-laki lagi, baris keempat perempuan lagi, sedangkan baris yang kelima ana nahnu laki-laki dan perempuan. Jelas sampai sini baru domirnya tuh. Nah, sekarang saya coba jelaskan. Mudah-mudahan mudah nih. Lihat. Huwa fa'ala. Sudah kita lalui di juz 1. Dia tidak punya ciri, tidak punya perubahan dia bagian akhir. Ya. Jadi ciri fi'il madhi perubahannya di akhir. Saya ulangi. Ciri fi'il madhi perubahannya di akhir. Maka semua fi'il madhi perubahan di akhir. Kecuali untuk domir huwa. Domir huwa tidak ada perubahan karena dia asal. Lihat. Fa'ala, dia laki-laki berbuat. Huma, kalau berdua bagaimana? Tambah alif di ujungnya. Fa'ala, mereka berdua berbuat. Hum, mereka tambah waw alif di akhirnya. Fa'alu. Tuh. Berubah ya. Dari fa'ala. Kemudian fa'ala. Panjang tuh. Fa'alu. Panjang. Kemudian dia perempuan. Fa'alat. Berubah lagi. Ada tak sukun di akhirnya. Tuh lihat. Kemudian mereka berdua perempuan. Fa'alata. Bu lihat. Kalau huma laki-laki. Fa'ala. Kalau huma perempuan, fa'alata. Kenapa ada taknya? Karena perempuan. Tak dari hiya tuh masih muncul di sini nih. Fa'alata. Oke. Hunna fa'alna. Mereka perempuan berbuat. Anta fa'alta. Antum fa'altuma. Kalian berdua laki-laki. Antum fa'altum. Kalian laki-laki berbuat. Anti fa'alti, engkau berbuat satu perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan berbuat. Fa'altuma. Fa'altunna, kalian berbuat perempuan. Fa'altunna. Ana fa'altu. Nahnu fa'alna. Nah, biar ngafalnya enak, biasanya dibikin berirama. Nah, beriramanya kalau saya sih begini biasanya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, anak-anak ya. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, gitu. Fa'ala, fa'ala. Ya, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Kalau ibu sudah hafal ini nih 14 domir nih, 14 perubahan, semua kata fi'il madhi dilempar ke sini jadinya sama, Bu. Saya ingin mencontohkan saja. Misalnya nasoro, artinya menolong. Ya, contohnya nasoro misalnya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Sama. Jalasa, duduk. Sama juga. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna, semua sama. Karena itu kita harus familiar dengan yang ini saja nih 14, semua fi'il madhi dilempar ke sini jadinya sama. Gimana? Siap? Insya Allah. Insya Allah. Boleh deh, saya mau dengar, boleh nggak? Kita bareng-bareng yuk, biar familiar aja di lisan. Nanti mudah-mudahan sih kalau ibu sudah familiar, bahkan sudah hafal, sambil ngulek sambel tuh bisa diulang tuh. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Sambil ngulek, sambil
masak tempe Bunda Kia barangkali ngulangnya gitu. Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ya, sebenarnya lagunya iramanya nggak mesti sama. Yang penting hafal deh. Ya, bagi yang belum punya irama boleh pakai irama saya. Tapi kalau yang sudah pernah belajar, mungkin pakai irama yang dulu nggak apa-apa. Yang penting intinya hafal. Coba Bu Upit deh. Bu Upit sudah hafal ya, insya Allah ya. Ya, coba deh. Ada video domir yang dari Ustadz udah saya share di grup ya Ibu. Oh, sudah ada ya? Ya. Ya. Coba Bu Upit deh baca. Boleh berirama, boleh juga enggak. Bebas. Enggak ada iramanya Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Coba baca saja. Sama domirnya kan Ustadz. Nggak usah, langsung fa'ala, fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ahsanti, hebat. Satu lagi deh biar terbiasa. Ibu Herlin, silahkan. Herlin masih di mute. Sedang tidak on sepertinya Ustaz. Kenapa? Sedang tidak on. Oh, baik. Kalau gitu Bu siapa ya? Bu Irma deh. Baca aja. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Masya Allah. Fa'alata, fa'alna. Fa'alat, fa'alta, fa'altuma, fa'altu. Fa'alti, fa'altuma, fa'altuna. Fa'altu, fa'alna. Masya Allah. Itu irama apa tuh ya? Hebat Bu Irma, nggak apa-apa. Pakai yang mana aja, yang penting targetnya sampai, maksudnya hafal. Coba satu lagi deh, Bu Sukarti. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Saya nggak ada irama. Nggak apa-apa. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, benar ya? Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Masya Allah, ahsanti. Bunda Kia deh terakhir. Bun, coba Bun. Fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Masya Allah, 4 orang udah. Biar witir 5, 1 orang lagi deh. Siapa yang belum? Bu Syifa, silahkan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata. Kagum. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Masya Allah, hebat. Ya, ini Ibu sering lihat, sering dibaca-baca, boleh berirama, boleh tidak. Irama itu hanya cara saja supaya kita cepat ingat ya. Dulu saya belajar pakai tangan, Bu. Yang tadi saya bilang tuh ya. Yang tadi kan boleh dilihat lagi untuk memudahkan saja, barangkali cocok. Yang ini nih laki-laki nih semuanya. Kelingking laki-laki. Yang kedua perempuan, laki-laki lagi, perempuan lagi, laki-laki dan perempuan. 1, 2, 3. Berarti 1 orang 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan seterusnya. Contoh.
Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Itu kan. Fa'ala kan satu. Fa'ala dua. Fa'alu banyak. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Perempuan semua tuh. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Laki-laki lagi tuh. Fa'alti, perempuan. Fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Mau kata apa saja sama. Kata koro'a misalnya. Koro'a, koro'a, koro'u, koro'at, koro'ata, koro'na. Ya kan? Perempuan itu semua. Laki-laki lagi. Koro'ta, koro'tuma, koro'tum. Perempuan lagi. Koro'ti, koro'tuma, koro'tunna. Laki-laki dan perempuan. Koro'tu, koro'na. Sama semua. Jadi kalau di tangan, gampang mengingatnya. Kalau ini kan di buku kita ke kiri ya, dari kanan ke kiri. Kalau ini ke bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Laki, perempuan, laki-laki dan perempuan. Baik. Insya Allah ini kenalan dulu. Nanti pekan-pekan depan kita ada latihannya itu ya. Misalnya katama. Silakan. Kalau untuk di Al-Quran itu kan domir Allah itu menggunakan kata huwa ya? Ya. Kenapa menggunakan kata huwa, Ustaz? Ya, bagus. Ibu-ibu sekalian, Allah menggunakan huwa. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kenapa Allah mengatakan dirinya huwa? Yang secara bahasa itu menunjukkan laki-laki. Kenapa nggak pakai hiya? Kata orang Barat yang nggak ngerti bahasa Arab, Al-Quran ini anti apa itu namanya feminisme gitu ya, anti apalagi itu ya. Pokoknya ini apa bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Apa yang dibangun adalah atau yang dijadikan perhatian adalah laki-laki. Nah itu karena nggak ngerti itu ya orang-orang Barat. Nah kenapa Allah nih misalnya di baris 15 nih la ilaha illahu pakainya huwa tuh. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab jika tidak diketahui jenis kelamin sesuatu atau seseorang maka dikembalikan ke asal. Asalnya apa? Dalam bahasa Arab asal sesuatu itu laki-laki. Dengan catatan tidak diketahui siapa tuh yang ada di satu tempat. Contoh gini, misalnya saya tahu di dalam satu rumah itu ada Bu Syifa. Maka saya bilang, hiya fil baiti. Dia di dalam rumah. Karena saya tahu itu rumah Bu Syifa. Bu Syifa ada di situ tuh. Tapi kalau saya melewati satu rumah, yang saya nggak tahu itu rumah siapa. Di dalam rumah itu laki-laki apa perempuan. Tapi saya tahu ada orang di situ. Maka saya bilang, huwa fil baiti. Dia di rumah. Kenapa pakai huwa? Karena saya nggak tahu. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjuk dalam domir bahasa Arab kita menggunakan huwa karena Allah bukan laki-laki dan bukan perempuan. Maka menggunakan huwa. Ya, karena tidak jelas tuh. Tidak jelas itu karena ya Tuhan itu berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu pasti laki-laki atau perempuan, nggak ada pertengahannya tuh. Nggak jelas laki-laki dan nggak ada tuh, harus laki-laki harus perempuan, itu fitrahnya tuh. Sedangkan Tuhan bukan makhluk, karena bukan makhluk maka Tuhan itu bukan laki-laki dan perempuan. Karena bukan laki-laki dan bukan perempuan, dikembalikan ke makna aslinya, ke bahasa aslinya. Apa tuh laki-laki? Huwa. Sama seperti misalnya ibu kalau sholat jenazah, kalau sholat jenazah jenazahnya perempuan bacanya gimana? Allahumma gfir laha, gitu kan? Warhamha, itu kalau perempuan. Kalau laki-laki dirubah sama kita kan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi dan seterusnya. Sekarang ibu masuk masjid, tiba-tiba orang sudah mau sholat jenazah, sudah imamnya sudah menghadap ke jenazah, kita ada di belakang baru masuk masjid, kita nggak tahu itu yang meninggal siapa, laki-laki apa perempuan, kan nggak tahu tuh. Maka doanya bagaimana? Boleh pakai huwa, Allahumma gfir lahu
warhamhu. Kenapa? Karena nggak tahu kita di depan kita laki-laki apa perempuan. Kalau kemudian ternyata perempuan, nggak masalah juga. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, ibu-ibu semua, kita coba ke tafsir sebentar ya. Masih ada waktu sekitar 13 sampai 14 menit. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu barangkali? Silakan. Baik. Kalau tidak ada, kita coba ke tafsir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kata Allah, ayat ini turun setelah perang Badar. Ya. Kita tahu di perang Badar ada sebagian umat Islam yang gugur. Ya. Kata Allah, janganlah kalian mengatakan bagi siapa yang terbunuh di jalan Allah amwat, sebagai orang yang mati. Jangan dibilang orang yang mati syahid itu orang mati. Tapi apa tuh? Bal ahyaun. Bahkan orang yang mati itu tuh ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita sebelum ke situ, jadi ketika perang Badar selesai, ada sebagian umat Islam yang syahid di perang itu, kemudian keluarga mereka mengatakan fulan meninggal. Fulan wafat karena meninggal di perang Badar. Kemudian turunlah ayat ini yang mengatakan jangan dibilang mati, jangan dibilang meninggal. Kenapa? Karena ahyaun, mereka hidup. Nah, poinnya begini Bapak Ibu semua. Bukan berarti Allah menafikan kematian orang-orang yang meninggal di perang Badar itu. Karena memang mereka mati. Mati dalam arti di kehidupan dunia mereka tidak lagi hidup. Berarti mati itu. Nah, tetapi karena orang yang mati dari kehidupan dunia, kemudian dia beranjak ke kehidupan setelahnya, yaitu alam barzakh atau alam kubur. Nah, sesungguhnya orang yang berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan alam barzakh itu sebenarnya dia hidup. Jadi dia mati di dunia, tapi pindah ke alam barzakh, dia hidup tuh di sana. Gitu ya, nyambung ya? Ya. Jadi orang yang mati saat ini nih di dunia kita, dia mati, dia meninggal, kita kubur dan seterusnya, dia tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Tapi sebenarnya dia mengalami kehidupan yang lain yang bukan kehidupan kita. Kehidupan itulah yang disebut dengan alam barzakh. Dan karena itu, ibu-ibu sekalian, kehidupan manusia itu ada 4 kehidupan. Yang pertama adalah alam janin, alam janin dulu kita hidup tuh. Cuma kita nggak tahu tuh ya, Bu Yayat dulu di janin ngapain tuh kan nggak tahu. Ya mainan apa gitu. Ya. Janin, di alam janin tuh kita nggak tahu, tapi kita hidup tuh di sana. Alam roh atau kadang disebut dengan alam roh. Ya, satu janin. Setelah dilahirkan oleh ibu kita masuk ke alam yang kedua yang disebut dengan alam dunia. Setelah di alam dunia mati, meninggal dunia sesuai dengan umur masing-masing, dia masuk hidup ke alam selanjutnya yang disebut dengan alam barzakh. Kata Allah, apa itu? Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang yang mati itu ada di alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai semua manusia dibangkitkan kembali. Mereka hidup tuh di situ tuh. Nah, baru yang terakhir yang disebut dengan alam akhirat. Setelah kebangkitan, kita hidup lagi tuh di alam akhirat. Tetapi keempat alam ini, ibu-ibu semua, tabiatnya berbeda. Alam janin berbeda tabiatnya dengan alam dunia. Kalau di dunia kita makan bakso, di alam janin nggak bisa. Kita makannya apa tuh? Ya apa yang dimakan orang tua kita gitu kan ya. Iya betul, orang ibu kita gitu ya. Nanti di alam barzakh berbeda tuh tabiat hidupnya. Di alam akhirat juga begitu, tabiatnya berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini Allah sedang memastikan kepada para sahabat waktu itu yang mengatakan orang-orang yang syahid di jalan Allah bahwa mereka tidak mati. Bal ahya tuh. Akan tetapi mereka hidup
walakin la tash'urun, tetapi cara hidup mereka la tash'urun, kalian tidak merasakannya. Jadi kehidupannya berbeda dengan kehidupan kita. Gitu ya. Kemudian, nah ini penting nih, Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kata Allah, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Ibu-ibu semua, redaksi kalian itu berarti orang kedua. Orang kedua kan, bukan orang ketiga. Orang kedua itu berarti umat Islam yang membaca kitab suci. Dan sungguh kami akan menguji kalian, wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya, ibu-ibu sekalian, di titik ini, orang yang beriman pasti akan mengalami ujian. Dan semakin besar iman mereka, semakin tinggi ilmu mereka, maka semakin besar juga ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Karena itu Allah katakan, Rasul katakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau udah suka sama hamba ibtalah. Allah kasih uji tuh orang itu tuh. Kenapa? Supaya dia naik kelas. Ya, jadi cara para guru mencintai murid-muridnya adalah diuji tuh anak. Pengen tahu dapat nggak tuh ilmu selama ini, diuji tuh. Kalau sudah ketahuan diuji, naik kelas dia. Kalau nggak pernah ujian, itu bukan berarti disayang, itu berarti dibiarin itu supaya nggak naik-naik gitu ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang pertama, ujian itu minal khauf, mungkin ketakutan. Takut pekerjaan kita hilang. Ya hari-hari ini atau di masa pandemi banyak orang takut. Takut nggak makan, takut pekerjaannya hilang, takut ini, takut. Ya, segala macam takut. Khauf. Ya, takut. Yang kedua, kita cepat saja, wal ju'. Ujian yang kedua adalah kelaparan. Ada banyak orang di dunia ini yang kelaparan, ya. Bahkan di Indonesia sendiri ada banyak bayi, anak-anak kecil yang kurang gizi itu. Ya, wal ju', itu juga bagian dari bala, bagian dari ujian. Bukan hanya itu, yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta. Di masa pandemi biasanya harta 10, karena lagi pandemi sulit bergerak dan seterusnya jadi 5. Nah, itu naqsim minal amwal, itu ujian juga dari Allah. Ya, naqsim minal amwal. Bukan hanya harta yang kurang, yang keempat, wal anfus. Ya, yang kurang juga adalah jiwa. Imam Syafi'i mengatakan, yang dimaksud dengan kurang harta jelas tuh. 10 tadinya jadi 5. 5 tadinya jadi 3. Itu kurang harta tuh. Tapi kalau kurang anfus, kurang jiwa, yang tadinya kita 5 orang di keluarga kita, berkurang 1 karena dipanggil oleh Allah. Nah, itu kurang jiwa tuh. Anak 3, istri 1, misalnya orang tua ngikut kita di rumah misalnya. Tiba-tiba ada yang dipanggil duluan. Nah, kurang tuh. Berkurang jiwa. Gitu ya. Yang terakhir wassamarat. Ya, kurang samarat. Samarat itu apa? Buah-buahan. Kenapa Allah sebut samarat? Karena samarat termasuk makanan yang paling disukai oleh manusia. Ya, buah-buahan. Nah, ujian itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya bisa rasa takut dari segala sesuatu, bisa kelaparan, bisa kurang harta, bisa kurang jiwa, bisa nggak bisa makan buah misalnya. Semua itu tuh kalau menimpa kita, kemudian di bagian akhir, dikit lagi ibu-ibu semua, kata Allah wa basyir sabirin, sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Poinnya ibu-ibu semua, apapun ujian Allah Subhanahu wa taala, apapun cobaan yang Allah berikan kepada hamba, bentuknya apapun itu, cara mengatasinya satu. Apa tuh? Wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, jadi sekali lagi, musibah itu hanya bisa dihadapi dengan satu saja. Apa tuh? Kesabaran. Ya, karena itu Allah katakan apa tuh? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa Allah dahulukan sabar tuh? Ya, mohonlah pertolongan kepada Allah bisabar, dengan sabar dulu tuh. Baru sholat. Kenapa nggak sholat dulu? Karena nggak mungkin kalau orang nggak sabar atas musibah dia sholat, nggak mungkin tuh. Bisa jadi mencaci Allah. Kenapa harus saya yang sakit? Kenapa harus anak-anak saya yang sakit? Kenapa harus saya? Kenapa? Karena dia nggak sabar. Ya, ibu bayangkan
Kalau ada di antara keluarga kita yang Allah tentukan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya gitu ya, orang tua kita kah, anak kita kah, atau pasangan kita ditakdirkan dipanggil oleh Allah, apa yang bisa kita lakukan? Sabar. Nggak ada yang lain, cuma sabar. Nggak ada yang lain. Kita mau ngapain? Mau berdoa supaya Allah jangan matikan? Nggak bisa. Kita datang ke pemerintah, Pak Jokowi tolong, nggak bisa juga, nggak bisa apa-apa. Ya, nggak ada yang bisa dilakukan kecuali apa? Sabar. Ya, jadi cara kita menghadapi semua musibah. Tadi saya sampaikan musibah itu semua yang menyakiti manusia, ya kan? Semua yang terasa sakit bagi diri kita, tidak ada atau bekal pertama adalah kesabaran. Kalau kita sudah bisa sabar, maka kita bisa melakukan yang lain tuh. Kayak tadi tuh, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong dengan sabar. Kalau sudah bisa sabar, baru bisa sholat dia. Kalau nggak sabar, nggak mungkin dia bisa sholat. Ada kasus anaknya meninggal karena kecelakaan gitu, ditabrak oleh truk itu, tertabrak oleh truk, kemudian selama seminggu dia nggak sholat. Ini saya saksikan sendiri. Karena tadi itu, karena nggak bisa nerima. Kenapa harus anak saya ya Allah? Dia nggak sholat karena tadi itu tidak menghadapi dengan sabar. Dan karena itu Allah katakan wabashir, sampaikanlah tuh ayatnya, wabashir, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ibu-ibu sekalian, lihat tadi musibah, dikit lagi ya, 3 atau 4 menit lagi. Tadi Allah berbicara tentang musibah. Setelah itu Allah berbicara cara menangani musibah itu, yaitu dengan sabar. Itu benteng pertama kita tuh, sabar. Sebelum yang lain bentengnya adalah sabar. Maka betul sekali kalau ada orang kita kena musibah, ada saudara kita bilang kan, sabar ya, gitu. Itu betul tuh. Cuma kadang orang ngejawab, enak aja sabar-sabar. Situ nggak ngerasa. Sabar itu berat. Nah, baik, ibu-ibu sekalian, setelah itu lihat di ayat 156, orang sabar tuh apa cirinya? Orang sabar disebut oleh Allah, alladzina idza asabathum musibah, yaitu apabila musibah menimpa kepadanya, musibah itu semua yang menyakitkan, qalu, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya. Ini redaksi ungkapan yang luar biasa. Innalillah, kami milik Allah. Karena kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, terserah Allah dong kapan nariknya, kapan ngambilnya. Kenapa? Karena kita milik Allah. Ya. Anak kita meninggal misalnya, itu milik Allah tuh. Terserah Allah kapan manggilnya, kapan nariknya. Orang tua kita, harta kita, semua yang kita miliki itu punya Allah, termasuk diri kita. Maka terserah yang punya kapan ngambilnya, kapan nariknya. Ini ungkapan orang-orang penyabar yang luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ungkapan ini bukan hanya diungkapkan untuk orang-orang yang meninggal, tapi juga ibu sedang sakit, innalillah, kehilangan sesuatu, innalillah, dan seterusnya. Semua musibah, cara doanya adalah ini. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, dikit lagi, 2 menit lagi. Setelah itu Allah berkatakan kepada kita, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Tuhannya, wa rahmah, dan mendapatkan kasih sayang dari Tuhannya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Ibu lihat dikit lagi. Allah berbicara tentang musibah. Setelah Allah berbicara tentang musibah, Allah berbicara tentang cara menghadapinya dengan sabar. Baru setelah itu Allah janjikan untuk orang yang sabar apa? 3 hal. Shalawatun mir rabbihim, dapat keberkahan di hidupnya. Yang kedua, warahmah, dapat kasih sayang dari Allah. Dan yang ketiga, humul muhtadun, mereka mendapat petunjuk. Jadi, setelah musibah pasti ada kemudahan. Ini bukan kata saya, kata Allah. Kemudahannya apa tuh? Keberkahan hidup, rahmah, kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan dia akan dapat petunjuk. Syaratnya apa? Syaratnya adalah sabar. Jadi kalau kita sedang menghadapi kesulitan hari ini, yakini setelah kesulitan itu akan ada kebaikan, akan ada keberkahan, akan ada kasih sayang Allah, akan ada hidayah dari Allah. Syaratnya
kita lalui dengan kesabaran. Dikit lagi Bu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan humul muhtadun? Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena kaidahnya mengatakan musibah itu mengingatkan, sedangkan nikmat melalaikan. Musibah itu mengingatkan, sedangkan nikmat itu melalaikan. Itu hukum asalnya itu. Karena itu Allah katakan setelah musibah, ulaika humul muhtadun, mereka dapat petunjuk. Sisi petunjuknya mana? Kok dapat musibah dibilang dapat petunjuk, Bu? Ibu mungkin rasakan. Kalau lagi banyak masalah, doa kita khusyuk kan? Ya kan? Kalau lagi banyak masalah, sholat kita khusyuk lama, berdoa sampai nangis-nangis, ya Allah, gitu. Nah itu tuh musibah tabiatnya mengingatkan kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi nikmat tabiatnya melalaikan kita, tabiatnya ya. Karena itu kita disuruh bersyukur supaya kita nggak lalai. Ya. Itu ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai situ saja dulu ya. Yang mau bertanya boleh sebelum kita akhiri. Izin bertanya Ustaz. Boleh, silakan. Yang ayat 154 tadi ya, dikatakan bahwa orang yang, jangan mengatakan bahwa orang yang mati itu betul-betul mati gitu ya, kan, tetapi mereka hidup. Apakah di situ hanya Allah khususkan hanya untuk yang mati fi sabilillah, atau semua kematian memang sebetulnya adalah menuju kehidupan selanjutnya, Ustaz? Ya, penjelasan para ulama kita, bukan kita sedang bukan larangan untuk mengatakan orang yang meninggal itu meninggal. Gitu. Misalnya si fulan sudah meninggal, oh berarti nggak boleh tuh. Bukan itu tuh maksudnya adalah. Tapi meyakini bahwa orang-orang yang mati itu selesai dari kehidupan, itu tuh yang nggak boleh tuh. Ya. Kalau orang meninggal ya harus kita katakan meninggal. Kenapa di dunia ini meninggal gitu. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang syahid itu hidup dalam kenikmatan yang luar biasa yang kalian tidak rasakan gitu. Jadi bukan nggak boleh mengatakan orang mati sebagai orang mati gitu. Bukan secara harfiahnya. Tetapi orang-orang yang syahid itu justru sekarang sedang merayakan kebahagiaan di alam yang lain. Gitu. Jadi saya sampaikan sebab nuzulnya adalah tadi orang-orang muslim keluarga mereka bersedih luar biasa. Oh si fulan meninggal, si fulan meninggal. Mereka seakan-akan mereka meratapi dan mengaitkan kematian mereka dengan kesedihan gitu loh. Kesedihan yang luar biasa. Padahal mereka yang mati-mati di jalan Allah ini sedang bahagia nih gitu loh. Kenapa kita jadi sedih luar biasa? Padahal mereka lagi senang-senangnya gitu loh. Kok itu ya. Jadi mereka tuh nggak mati, tapi mereka hidup di sana dengan kenikmatan yang kalian tidak tasyurun, kalian rasakan. Jadi bukan sekali lagi menjelaskan kita nggak boleh menyebut orang mati sebagai orang mati. Misal kita bikin tulisan telah wafat si fulan, nggak boleh tuh. Kenapa nggak boleh? Ini ayatnya bukan itu. Atau saya berbelasungkawa atas berpulangnya fulan, oh nggak boleh ngomong gitu, bukan itu tuh. Tetapi meyakini bahwa orang yang mati, terutama mati syahid, begitu ya, sebenarnya dia sedang hidup dan hidupnya lagi senang. Kenapa? Karena mati dalam syahid. Itu. Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Afwan. Izin bertanya, Ustaz. Boleh, silakan. Iya. Menyikapi ini Ustadz, tadi kan disebutkan tabiat di setiap alam itu berbeda-beda ya Ustadz. Kemudian ketika ada penjelasan tentang kehidupan di alam barzah yang nanti itu akan ada manusia yang mendapatkan kenikmatan dengan siksaan seperti itu. Itu berupa jasad dengan ruhnya atau ruhnya saja Ustadz yang merasakan kenikmatan dan kesiksaan di sana itu. Ya. Mazhab Ahlus Sunnah, makasih Ibu. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa siksa kubur dan alam kubur yang nanti dirasakan oleh setiap manusia adalah jasad dan waruhan. Jasad dan rohnya.
Bagaimana penjelasannya? Ada hadis sahih, ya, intinya hadis ini diceritakan bahwasanya kalau seseorang meninggal dunia, ruhnya kan dicabut tuh. Kemudian dia dikubur. Nah, setelah dia dikubur, ruhnya kan menghadap Allah Subhanahu wa taala tuh. Jadi dalam hadis itu diceritakan ruhnya dia ditarik menghadap Allah Subhanahu wa taala menuju langit, kemudian melewati kumpulan para malaikat. Ya, orang yang baik akan ditarik dengan tarikan yang lembut dan ruhnya wangi sampai malaikat bertanya-tanya. Ini ruhnya siapa? Kemudian dikatakan ruhnya fulan bin fulan. Ini orang baik. Wow. Setelah menghadap Allah, kemudian dikembalikan lagi ke jasad orang itu di dalam kuburnya. Atau sebaliknya, kalau orang itu orang yang katakan orang kafir begitu, maka ditarik dengan tarikan yang sangat kuat. Ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, ya kan? Demi nyawa yang ditarik dengan sangat lembut dan dengan sangat kuat, dengan sangat kencang. Itu orang kafir dan orang mukmin. Sudah diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat karena orang kafir bau luar biasa dalam hadis itu. Kemudian malaikat bertanya-tanya, ini rohnya siapa ini? Baunya begini nih. Disebut fulan bin fulan. Setelah menghadap Allah dikembalikan lagi ke jasadnya di dalam kuburnya. Nah, kalau sudah dikembalikan lagi, datanglah dua malaikat yang membangunkannya. Hei fulan, kom, bangun. Maka ditanyakanlah 3 hal. Siapa Tuhanmu, man rabbuk, siapa nabimu, dan apa agamamu. Dalam riwayat yang lain ada 5. Nah, ini, tapi kebanyakannya riwayat 3. Nah, setelah itu dibangunkan. Nah, kenapa dia bisa bangun? Karena ruhnya sudah ditaruh lagi itu di dalamnya. Nah, kalau jawaban 3 hal tadi dijawab dengan sangat baik, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia tidak bisa menjawab dengan baik, maka dia mendapatkan siksa kubur. Bahkan dalam hadis dikatakan, fayudrabu bimitraqatin minal hadid, dipukul dengan mitraqah, pentungan yang terbuat dari besi, fayasihu sayhatan. Maka kemudian dia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh seluruh alam kecuali 2 makhluk. Siapa tuh? Manusia dan jin. Jadi hewan-hewan juga mendengar, gunung-gunung alam raya mendengar siksa kubur kecuali kita dan bangsa jin. Wallahu alam. Jadi jasad dan waruhan, jasad dan ruhnya merasakan. Itu menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu alam. Syukran, Ustaz. Afwan. Yang menjadi alasan kalau jenazah yang itu harus langsung dikebumikan ya Ustaz ya? Ya, Rasul memerintahkan kalau ada yang meninggal segera dikebumikan. Kalau orang ini orang baik, dia segera mendapatkan hak nikmatnya. Kalau orang ini orang jahat, dia juga dapat hak atas apa yang pernah dia lakukan. Wallah. Baik, cukup Ibu-ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih kalau begitu. Mudah-mudahan sehat semua. Insya Allah ketemu lagi di pekan selanjutnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Izin ya, Bu.